Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa, ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair liibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahri dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni qad istaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam kajian streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, sampai di dalam hadis yang ke-33 di dalam kitab Mukhtar Hadis Asy-Syarif. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul menyebutkan salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat perbedaannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan info akan kemanfaatan dan keutamaan melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah lebih baik, lebih utama daripada salat sendiri dengan perbedaannya 27 derajat. Penekanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang info keutamaan salat berjamaah ini, banyak ulama menyikapinya dengan menyebutkan karena salat sendiri maka Allah hanya memandang kepada hatinya saja. Bisa jadi ketika dia salat sendiri dia hanya khusyuk di dalam takbirnya, namun bisa ketemu lalai di dalam bacaan suratul Fatihahnya, ataukah khusyuk dalam suratul Fatihahnya namun lalai di dalam bacaan surat pendeknya atau dalam rukuknya. Maknanya akan ada satu keadaan dia khusyuk dan ada keadaan yang lain dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah secara orang-orang melaksanakan salat secara berjamaah, maka Allah akan memandang kepada mereka semuanya. Ketika imam khusyuk dalam takbir, maka Allah memandang kekhusyuan imam pada takbirnya. Lalu ketika ada satu makmum khusyuk dalam bacaan Al-Fatihah, maka Allah memandang khusyuk dalam bacaan Al-Fatihahnya. Lalu memandang lagi kekhusyuan setiap makmum yang di antara mereka yang salat berjamaah, hingga kalau dikumpulkan mereka khusyuk di dalam seluruh ibadah salat jamaah tersebut. Inilah keutamaan bagaimana Rasul menekankan kita untuk melaksanakan salat berjamaah, karena bisa saja Allah menggabungkan seluruh kekhusyuan yang ada pada seorang orang yang melaksanakan salat berjamaah itu, hingga terhimpunlah satu kesempurnaan khusyuk di dalam ibadah salat mereka. Maka itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Dalam sebuah kisah oleh Imam Al-Ghazali, ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya selalu melaksanakan salat secara berjamaah. Suatu ketika beliau terlambat untuk melaksanakan salat secara berjamaah, maka beliau mengulang salatnya 27 kali. Kita ambil misal contoh itu salat Isya, maka beliau mengulang salat Isya'nya 27 kali karena tertinggal salat berjamaah dengan 27 derajat perbedaannya. Maka setelah beliau melaksanakan salatnya 27 kali, malam harinya beliau tertidur, menjumpai orang-orang yang biasa salat berjamaah bersama mereka menggunakan kuda yang berlari dengan cepat menuju karunia Allah Subhanahu wa taala, namun kudanya lambat. Ketika dia bangun tidur sadar bahwasanya itu isyarat tentang ibadah salat yang telah dia lakukan. Maknanya walaupun dia telah melakukan 27 kali salat Isya
sebagai pengganti sholat berjamaah isya satu kali, tetap tidak bisa mengimbangi pahala dan keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Maka itu muncul banyak riwayat para wali Allah, para ulama, orang-orang soleh, mereka rela untuk mempertahankan istiqamah berjamaahnya dengan bermacam-macam cara. Ada di antara orang soleh itu ketika hendak sholat berjamaah tidak menjumpai ada orang yang sholat berjamaah, maka dia datang ke pasar, dia tanya kepada pedagang, biasa 10 menit kau berdagang, berapa banyak keuntungan kau dapatkan? Nah, semisal contoh 100.000, maka aku bayar kau 200.000, temani aku sholat berjamaah. Mereka rela membayar untuk orang melaksanakan sholat berjamaah karena bentuk keistiqomahannya mengejar pahala daripada keutamaan sholat di dalam berjamaah. Di dalam hadis ini terdapat poin yang indah. Poin yang pertama, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginfokan kepada kita untuk menekankan kita semuanya mudawamah ala sholatul jamaah, yaitu istiqamah terus-menerus melaksanakan sholat dalam keadaan berjamaah. Lalu yang kedua, Rasul menginfokan kepada kita pada poin kedua ini adalah keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendiri, walaupun diulang berapa kali itu sholat sendirinya. Dan yang ketiga adalah anna sholatul jamaah agrab ila suratil qabul indallah, bahwasanya sholat berjamaah itu paling cepat untuk sampai diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salat sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, penting kiranya kita untuk berfokus istiqamah di dalam melaksanakan salat secara berjamaah. Lalu hadis yang ke-34, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul menyebutkan ta'amul itsnain kafi thalatha wa ta'amul thalatha kafil arba'ah. Rasul bersabda, makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keberkahan daripada orang-orang yang makan bersama. Sebagaimana hadis yang ke-33, keberkahan dengan sholat berjamaah, maka Rasul mengatakan makan secara berjamaah juga memiliki keberkahannya. Andai kata makanan untuk 2 orang, lalu mereka makan secara sendiri-sendiri dari 2 orang itu, mereka bagi per porsi, 2 porsi diberikan untuk 2 orang, maka yang akan kenyang hanya 2 orang itu saja. Tapi andai kata makanan 2 porsi lalu digabungkan, dibuat makan untuk 3 orang, maka Allah letakkan keberkahan, 3 orang itu bisa kenyang semuanya. Dan seterusnya seperti itu. Makanan 3 orang, andai kata dibagi per porsi hanya dapat untuk dimakan untuk 3 orang. Namun ketika digabungkan menjadi 3 porsi, digabung jadi 1, dimakan untuk 4 orang, maka Allah berikan keberkahan, 4 orangnya juga merasakan kekenyangan. Hadis ini mengajarkan kita kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu makan dengan berjamaah, yang sekarang banyak dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia, yaitu ketika ada acara-acara tertentu mereka makan dengan menggunakan nampan agar mempraktekkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Poin pada hadis ini mengajak kita untuk selalu melaksanakan makan bersama, menekankan kita untuk bisa makan bersama. Poin yang kedua, bahwasanya makan bersama mampu mencukupi perut kita untuk diberikan kekenyangan karena keberkahan daripada makan bersama tersebut. Lalu poin yang ketiga, akhlak di dalam makan bersama. Akhlak di dalam makan adalah dengan makan bersama, bukan dengan makan sendiri. Di antara akhlak sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika makan jangan sendiri. Sebagaimana disebutkan, Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala yang seumur hidupnya belum pernah makan dalam keadaan sendiri. Dikisahkan pernah Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa azka taslim, suatu ketika sudah tidak ada lagi orang untuk ditemani makan, maka beliau keluar dari rumahnya mencari orang agar bisa makan bersama, sebagai bentuk akhlak di dalam makan. Sebagian ulama meninggalkan makan sendiri, harus ada yang menemaninya makan bersama, karena keberkahan dalam makan bersama
Sebagaimana seorang ulama mengatakan, orang yang makan bersama, maka selama dia makan bersama, ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ada lagi mengatakan, selama dia makan bersama, Allah akan menjadikan makanan tersebut halal untuk mereka. Banyak daripada keutamaan hal-hal daripada orang-orang yang makan secara bersama. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Jangan lupa kalau makan jangan sendirian, mari makan secara bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.